memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita siapkan hadiran batin kita untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Dan Ibu mengajak kita untuk berdiri, untuk kita berdoa untuk Tuhan. Marilah kita siapkan hadiran batin kita untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu agar apa yang kami miliki kami bisa mengembangkannya kepada orang lain. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silahkan duduk. Semua sudah duduk sopan. Kita akan memulai kegiatan kita, namun sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, Ibu mau cek hadiran. Apriliani Tabun. Ada Ibu. Ada. Roswita Betty. Ada Ibu. Gregorius Betty. Ada Ibu. Angkat tangan. Ya, jadi kalau kita semua sudah hadir, kita masuk materi kita pada pagi hari ini dengan Ibu memberikan motivasi kepada kita supaya kita bisa tahu bahwa materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Jadi motivasi itu merupakan acuan bagi kita untuk kita bisa melaksanakan pelajaran kita hari ini. Jadi motivasinya yaitu banyak orang sukses yang hidup dan karirnya karena memiliki semangat penuh perjuangan. Jadi orang sukses itu tidak berasal dari orang yang dimana semua cita-cita atau kemampuan yang kita peroleh itu bisa tercapai dengan baik. Jadi setelah kita memberikan motivasi kepada kita, itu ada beberapa pertanyaan pemantik atau pertanyaan acuan. Kenapa ada orang yang tidak mau mengembangkan diri dalam hidup sehari-hari? Karena apa? Malas. Iya, kita kasih tepuk tangan. Baik, hari ini kita akan masuk kepada materi yang berikut itu tentang apa? Mengembangkan kemampuan. Ya? Mengembangkan kemampuan diriku. Ya. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah mengembangkan kemampuan diriku. Jadi tujuan kita pada materi kita minggu ini adalah apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik mampu mengenal dan memahami kemampuan dirinya sehingga dapat mengembangkan dan mempergunakannya untuk menjalankan tugas panggilannya sebagai citra Allah. Jadi ada tujuan tadi kita sudah tahu dan sedangkan indikatornya ada tiga. Ada tiga, yaitu yang pertama itu melalui menyimak cerita peserta didik dapat mengembangkan kemampuan diri. Yang kedua itu melalui dialog peserta didik dapat menganalisis usaha untuk dapat mengembangkan kemampuan diri. Yang ketiga itu dengan membaca kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, itu peserta didik dapat menyimpulkan pandangan kitab suci tentang mengembangkan kemampuan diri. Ya. Yang berikut ini kita mengamati gambar. Mengamati gambar itu lihat baik-baik. Itu mereka ada buat apa di situ? Latihan. Ya? Latihan apa? Ya? Bela diri apa? Taekwondo. Ya, itu tentang mengamati. Kamu lihat baik-baik. Sebentar nanti ibu ada pertanyaan tentang gambar yang ini. Jadi kamu harus lihat baik-baik dan kamu akan amati itu gambar, lalu ibu ada pertanyaan-pertanyaan. Sudah lihat gambar tadi? Sudah. Kalau sudah, ibu ada pertanyaan penutup tentang gambar yang ibu berikan tadi atau yang ibu kasih tunjuk tadi. Yang pertama itu peristiwa apa yang dilihat pada gambar tersebut? Peristiwa apa? Gambar tentang apa yang tahu Anda tangan? Jadi Ini Aldo.
Latihan bela diri. Maksudnya latihan bela diri apa? Taekwondo. Ya, baik. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Ayo. Ya, bagaimana perjuanganmu untuk mengembangkan talenta atau bakatmu? Kalau yang tahu angkat tangan, yang tidak tahu diam-diam. Mulai dari ini Franciscus. Terus berlatih. Ya, pesannya apa yang setelah kita lihat gambar tadi? Bakat yang kita miliki harus dikembangkan kepada orang lain. Ya, kita berikan tepuk tangan. Baik, yang sekarang Ibu ada cerita. Cerita itu tentang George Saa. George Saa itu merupakan putra Papua yang menjadi juara Olimpiade Fisika Dunia. Jadi George Saa ini merupakan putra Papua yang lahir dan besar di kota Papua, dan mereka itu hidup sederhana. Dia punya bapak itu adalah seorang kepala seksi eselon 4 di salah satu kantor di Jayapura. Karena mereka hidup sederhana, mereka ada 5 orang bersaudara. George itu merupakan anak yang ingin mau mandiri dan ingin menjadi juara di dalam kelas. Maka pada saat dia sekolah, dia rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Maka pada saat dia mengikuti atau George ini mengikuti Olimpiade Fisika Dunia, maka dia menjadi juara dunia dalam Olimpiade Fisika Dunia. Ibu ada 4 pertanyaan penuntun dari cerita yang Ibu kasih itu. Bisa ingat? Bisa. Kalau bisa, yang pertanyaan yang pertama itu apa yang diceritakan dari kisah tadi? Tentang siapa? George. Tentang siapa? George Saa. Siapa? George Saa. Pertanyaan kedua, apa talenta yang dimiliki oleh George? Kevin. Rajin belajar. Talentanya Ingin menjadi anak mandiri. ingin menjadi anak mandiri. Ada lagi? Rajin belajar dan rajin mengerjakan tugas. Iya. Kita berikan tepuk tangan. Teman-teman yang menjawab pertanyaan. Yang ketiga, bagaimana perjuangan George untuk mengembangkan talenta atau bakatnya? Dia buat apa? Rajin belajar. Rajin belajar. Nanti satu-satu jawab, tidak boleh rame-rame. Sudah? Ya. Apa pesan cerita dari George tadi tentang diri kamu sendiri? Rajin belajar. Ya, jadi pesannya yaitu kita harus rajin belajar dan juga tekun dalam mengikuti pelajaran. Baik. Simak cerita yang Ibu berikan tadi. Ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah ketika George masih kecil itu dia kerap kekurangan ongkos atau biaya untuk pergi ke sekolah atau berangkat ke sekolah karena ayahnya adalah seorang kepala seksi dengan pangkat berhasil. Dengan rajin belajar, dengan ketekunannya dan keuletannya, maka George percaya dan yakin bahwa pasti suatu saat ia akan mengharumkan nama kota Papua atau Jayapura dan juga bangsa Indonesia. Maka ia diutus ke luar negeri untuk pergi bersekolah, dan mereka juga atau George ini menjadi anak yang mandiri juga menjadi juara. Baik, setelah kita mendengarkan atau Ibu kasih materi atau kesimpulan dari materi tadi, semua bawa kitab suci. Sekarang bawa kitab suci, buka di Injil Matius. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ibu kasih waktu 10 menit untuk baca. Sesudah itu Ibu mau buat kelompok untuk kamu kerja. Apa yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 25 ayat
Mulai. Maju di depan untuk presentasikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 dan saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jawaban nomor 1, perumpamaan tentang talenta. Nomor 2, talenta adalah bakat atau kemampuan yang dimiliki setiap orang. Jawaban nomor 3, Jawaban nomor 1. Perumpamaan tentang talenta. Kedua, talenta adalah bakat. ketiga adalah rajin belajar dan rajin mengerjakan tugas. Dan saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jawaban nomor 1, perumpamaan tentang talenta. Nomor 2, talenta adalah bakat atau kemampuan yang dimiliki setiap orang. Jawaban nomor 3, belajar dan rajin berdoa dan menjadi orang yang soleha dan anak yang rajin, yang mandiri. Ya, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Baik, memberikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Baik, duduk tetap seperti biasa. Jadi kesimpulan dari bacaan atau Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 itu adalah anugerah itu kita harus kembangkan agar mendatangkan hasil yang berlipat ganda dan juga mendatangkan kegembiraan dan sukacita. Jadi kita perlu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu kita sebagai seorang peserta didik maupun sebagai seorang guru maupun apa saja, dan kita di mana saja kita harus bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kita bakat atau kemampuan yang kita miliki untuk kita kembangkan kepada orang lain. Jadi rangkuman kita materi pada hari ini adalah kita perlu mengembangkan talenta dan kita tidak boleh memendam atau kita tidak boleh menyembunyikan bakat atau talenta yang kita miliki. Apabila kita menyembunyikan talenta atau bakat yang kita miliki, maka Tuhan akan terima kembali. Tetapi kalau kita mengembangkan atau kita sebarkan bakat dan kemampuan kita kepada orang lain, maka dari hari ke hari talenta atau bakat yang kita peroleh akan semakin besar. Baik, setelah kita merangkum, merefleksikan, atau kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ada refleksi. Refleksinya yaitu peserta didik diajak untuk menulis doa syukur dan permohonan pada Tuhan agar dapat mengembangkan kemampuan atau talenta yang dianugerahkan Tuhan bagi dirinya. Itu adalah refleksi pada materi minggu ini atau pada pagi hari ini. Sedangkan aksinya adalah peserta didik membaca doa syukur yang telah dituliskan saat doa keluarga atau doa pribadi, atau juga pada saat mengikuti misa atau ibadat di gereja atau kafe. Jadi oleh karena itu orang tua perlu melibatkan diri dalam kegiatan tersebut sehingga anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup atau mengakhiri kita pada pagi hari ini, Ibu ada tugas atau PR. Semua tulis di buku supaya minggu depan Ibu masuk langsung kamu kumpul itu tugas lalu Ibu periksa. Bisa? Bisa. Ya, kalau bisa silakan tulis. Dan kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Semoga dengan bimbingan Tuhan sendiri
kami dapat mengembangbiakan talenta itu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, kami dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.